Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Dan alhamdulillah, dengan nikmat sehat itu pula kita bisa menghadiri majelis zikir dan sholawat al-istiqomah. Dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat khususnya bagi kami yang ada di sini di majelis zikir dan sholawat al-istiqomah, dan umumnya untuk kepada sahabat semua. Dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat fid dunya wal akhirah bagi kami dan kepada para sahabat semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak di yaumil akhir kita menanti-nantikan syafaatul ijma dari baginda Nabi. Baiklah pemirsa dan sahabat sekalian, bantu dan dukung channel kami agar bisa senantiasa bisa untuk selalu mensiarkan dakwah-dakwah kami dan bisa dinikmati oleh kepada semua para sahabat dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami senantiasa tambah semangat dalam mengembangkan channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا خصوصا من المصنف هذا الكتاب الشاجر المحلي نفعنا الله بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bi miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala nabiyyika
wajhikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin Allahumma tawwil umurana wa hassin a'malana wa hassil maqasidana wa akthir amwalana ya Allah Allahumma bihamdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina iqdi hajatina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla bin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita masuk ke dalam surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Quraisy. Utawi surah Quraisy iku makiyatun, itu diturunkan oleh Allah di Makkah atau surah yang berbangsa Makkiyah. Au madaniyatun, ada perbedaan ulama tentang turunnya surah, atau turun di Madinah. Berapa jumlah ayatnya? Arba'u ayatin. Jumlah ayatnya adalah 4 ayat. Surah Quraisy, surah yang ke-106 dari urutan suratnya, atau surah yang ke-29 dari turunnya atau diterimanya wahyu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzilat diturunkan ba'da tinin, setelah surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, kalau mau berhenti di situ. Atau kalau dilanjutkan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya. Li'ilafi Quraisyin. Bedakan dengan ku. Ku dengan ku. Li'ilafi Quraisyin. Raisyin. Raisyin. Ilafihim, ya. Ilafihim. Ketika ada tanwin berhadapan dengan hamzah, maka izhar hukumnya. Li'ilafi Quraisy. Dia nyemprot. Quraisy. Biarkan dia udaranya keluar. Karena sifat daripada shin itu harus ada semprotannya, begitu ya. Kalau mau dilanjutkan,
Li'ilafi Quraisyin I-nya panjang. Ya, rata-rata orang biasanya baca ilafihim. I panjang, la panjang, fihim rihlatash syita'i was-sayf. Shadnya sebutnya sama was-sayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Kecekek. Bukan ju. Kalau ju itu nanti begini. Hamzah. Sehingga dia harus kecekek. Ya, sehingga suaranya nanti akan beda. Ju'in dengan ju'in. Ju' wa amanahum min khawf. Gitu ya. Li'ila fi Quraisyin. Li untuk atau karena, ila fi Quraisyin kebiasaan suku Quraisy. Ila fihim yaitu kebiasaan merekanya ini kembali kepada Quraisy. Itu takkidun sebagai penguat. Wa huwa dan adapun lafaz ila fihim, huwa kembali kepada ila fihim. Dikasih rujukannya aja. Kalau ila fihim dikasih rujukan begini, maka huwanya juga begini. Wa huwa dan adapun lafaz ila fihim iku masdaru alafa. Jadi ilafihim itu dari alafa. Itu tasrifnya ya Pak Ustaz? Apanya? Tasrifnya itu, agarnya. Ya. Akar katanya diambil dari alafa dengan mad, bil maddi dengan memanjangkan panjangnya alif. Nah, alafa itu dari alafa. Atau ada wazan lain alifa. Allahumma alif. Ya. Allahumma alif. Mbak-mbak siapa namanya? Kama alafta. Sebagaimana engkau al-alifa itu artinya lembut. Nah, kalau kita lihat li karena kebiasaan Quraisy. Kalau kita lihat dari bahasanya, kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ada kalimat yang dibuang. Ada kalimat yang belum sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu menurut ulama tafsir ada dua pendapat. Ya. Gara-garanya lafaz ini li'ilafi. Nah, li'ilafi. Lamnya ini loh yang jadi masalah. Nah, karena atau untuk kebiasaan, sebab kebiasaannya orang Quraisy. Kok tiba-tiba ada karena kebiasaan orang Quraisy? Biasanya kalau ada karena
itu ada kalimat sebelumnya. Saya mau ngaji ya karena mencari ridho Allah. Ada kalimat yang mendahului daripada ilahihim. Nah, menurut ulama tafsir ini ada dua. Yang pertama, ini ada hubungannya dengan surah At-Tin. Kalimat yang terakhir dari surah Al-Fil. Li'ilafi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang terakhir adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, maka Allah jadikan mereka ka'asfin, ya, seperti daun yang dimakan ulat. Sudah dimakan ulat, tiba-tiba nanti kebakar. Ini hubungannya dengan surah tersebut. Nah, sehingga setelah hal itu, faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisyin. Akan tetapi hal ini dibantah juga oleh ulama tafsir yang lain. Kalau antara surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy ini nyatu, kenapa ada bismillahnya? Padahal bismillah itu sebagai pemisah antara surah. Bapak perhatikan, antara surah yang satu dengan surah yang lain itu dipisah dengan bismillah. Sehingga menurut beliau karena ini bismillahnya ada di surah Al-Quraisy, berarti beda ceritanya. Berarti tidak ada hubungannya antara surah Quraisy dengan surah Al-Fil. Ini kata beliau para ulama tafsir. Begitu ya. Sehingga ketika menafsiri Al-Quran, ketika menjelaskan Al-Quran, jangan menurut saya. Hampir mayoritas orang-orang itu dalam menjelaskan Al-Quran menurut pendapat saya. Nahwu sorofnya aja kagak paham kok menurut pendapat saya. Apal Quran kagak, pernah ngaji juga kagak, menurut pendapat saya. Itu dihindari. Kalau hubungannya dengan Al-Quran, meskipun tafsir itu sendiri juga dalam rangka mencoba menjelaskan maksudnya Allah, ya, menjelaskan firmannya Allah yang diterima oleh baginda Nabi, kemudian supaya mudah dipahami dan dimengerti makna-maknanya, maksud-maksudnya, maka ulama-ulama tafsir itu menjelaskan itu. Nah, beliau para mufassir itu sudah terlebih dahulu punya berbagai macam kriteria keilmuan, mulai dari hafal Quran. Syarat utama adalah hafal Quran. Tidak cukup hafal Quran, dia juga harus paham hafal asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adanya di hadis. Gitu. Ya. Atau menyimpulkan bahasa Al-Quran menurut pendapat dia. Itu juga berbahaya. Makanya
kalau dipahami secara tekstual, maka Al-Quran memang bisa dipahami oleh semua kalangan, mulai dari tukang becak sampai yang profesor bisa memahami Quran. Soal paham mungkin bisa menjelaskan, tapi soal mendekati kebenaran, maka ulama-ulama yang harus dikejar, yang menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan, bukan profesor doktor. Itu. Itu di dalam memahami Al-Quran. Nah, penafsiran yang kedua, jadi ini ada kaitannya dengan surah yang pertama, ada kaitannya dengan surah Al-Fil. Jadi suatu keadaan, ya, suatu keadaan di mana saat itu Ka'bah ingin dihancurkan. Kemudian Allah menjaganya, memeliharanya. Karena yang punya Ka'bah itu Allah, maka Allah yang menjaga Ka'bah. Ya. Yang menjaga Ka'bah adalah Allah. Nah, saat itu Allah turunkan burung ababil dengan membawa batu yang bersumber dari neraka. Insya Allah ini minggu yang akan datang akan kita masuk ke dalam surah Al-Fil. Nah, kemudian dibantah oleh ulama yang lain bahwa yang nggak ada hubungannya. Apa alasannya? Alasannya karena terpisah oleh Bismillah. Berarti sesuatu hal yang berbeda. Ini kalimat yang dibuang. Yang kedua, kalimat yang dibuang kedua, sebuah kekaguman, sebuah keheranan. Nah, setelah selesai pesta itu, maka hari berikutnya balik lagi ke Tuhan yang pertama dia sembah. Kenapa alasannya? Alasannya butuh banyak Tuhan karena kebutuhan manusia itu banyak, berbeda-beda. Makanya ketika Nabi Muhammad datang berdakwah, diinfokan oleh baginda Nabi, wahai umatku, jangan nyembah berhala, sembahlah Tuhan yang satu. Bukan Allah pertamanya, bukan Allah, akan tetapi menggunakan kata Rabb. Iqra bismi rabbi, qul a'udzu bi rabbi, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabb. Nah, pakai Rabb lagi, belum menyebut kata Allah, masih menggunakan Tuhan, pengatur. Rabb itu artinya ngatur, memelihara, memperbaiki. Itu arti Rabb. Jangan sembah berhala, tapi sembahlah yang ngatur itu, yang ngatur urusanmu. Gitu. Lumat, kagak baik. Orang kita punya Tuhan yang segini banyak, kebutuhan kita belum terpenuhi. Lah kok kamu tiba-tiba ngajak nyembah Tuhan yang cuma satu? Mana kagak kelihatan lagi. Nah, Tuhanmu itu terbuat dari apa sih, Mat? Barulah kemudian Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, yang ngatur itu semuanya
Yang mengatur yang paling utama adalah Allah. Gitu. Itu debat-debat ketuhanan. Makanya Islam itu logis. Islam itu harus bisa dinalar. Gitu. Nyembah Tuhan. Kalau mau nyembah harus dibersihin dulu, harus dilap dulu. Nah, pada saat itulah ketahuan sahabat, ketahuan Nabi. Kamu lagi ngapain? Bersihin Tuhan. Loh, bukannya yang ngurusin kamu itu Tuhan. Lah kok malah sebaliknya, malah kamu yang ngurusin, yang merawat tuh Tuhan. Logikanya jalan. Oh iya ya, kalau begitu bener kamu, Mat. Saya masuk Islam dah. Begitu. Ya. Nah, di antara sekian banyak nikmat, gitu ya. Di antara sekian banyak nikmat, itu luar biasa. Semuanya kan nikmat Allah. Kita sehat, nikmat Allah. Kita punya istri, nikmat Allah. Kita punya anak, keturunan, nikmat Allah. Kita masih bisa nafas, nikmat Allah. Gak usah yang banyak-banyak dan nikmat Allah. Yang kamu ingat, 2 aja kamu ingat. Apa itu? Yang pertama adalah niaga, yang kaitannya dengan ekonomi. Yang kedua tentang rasa aman. Keamanan, kenyamanan, ketentraman, keselamatan. Udah itu aja kamu ingat. 2 hal ini saja itu cukup untuk menjadikan alasan kamu harus beribadah kepada Allah. Nah, zaman sekarang sudah mulai keblinger. Dikasih ekonomi, dikasih rasa aman, ibadah malah dikurangi. Teecrek. Karena reder. Dunia kebalik. Gitu. Kalau ini 2 hal ini saja, dikasih rizki sama Allah, bisa makan, bisa nemu nasi, kemudian ada rasa aman, harusnya 2 hal ini saja sudah cukup bagi manusia yang berpikir bahwa ia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ibadah udah ekonomi, aman, macam-macam. Lah kok malah ibadah mau dikurangi. Nah, sekarang Masya Allah, salaman udah nggak mau begini. Tapi diganti, salaman pakai begini. Apa beda kalau misalnya si virus itu ada di mari? Apa kagak nempel? Coba Bapak pikir dah. Salaman begini, kalau virusnya ada di sini. Nah, sekarang kalau virusnya ada di sini, kemudian salamannya begini, kira-kira sama-sama kagak ngeliat, sama-sama kagak ngeliat. Kita nggak ngeliat virus itu, mereka pun juga nggak ngeliat. Kalau sama-sama itu hal yang gaib, sama-sama tidak bisa melihat, lantas kita akan stuck, ngurung diri di rumah. Kan begitu. Ikhtiar harus tetap wajib, nggak bisa kita selonong boy, tetap harus ikhtiar, tetap harus usaha. Usaha itu ada 2, usaha zahir dan usaha batin.
Zahir ya, cuci tangan. Dan cuci tangan itu sebelum ada virus, Islam sudah ngajarin. Kalau mau wudhu, sunnah wudhu, di luar wudhu apa? Kan cuci tangan. Habis cuci tangan baru ngapain? Kumur-kumur. Habis kumur-kumur ngapain? Istinsyak, nyedot air ke hidung. Sebelum itu udah diajarin. Coba kalau 5 kali itu dijalani, insya Allah. Makanya Nabi sampaikan, kalau mau bersih, bahkan logika yang dibangun oleh baginda Nabi, engkau bisa bayangkan bagaimana kalau ada satu orang atau satu rumah yang di depannya itu ada kali. Penghuni rumah itu mandi 5 kali dalam sehari, kira-kira bersih apa kagak? Itu hadisnya Nabi begitu. Apakah masih ada kotoran yang nempel kalau begitu? Nah, berarti ini ada sesuatu tanda besar. Mungkin karena sudah banyak orang yang meninggalkan perintah Allah. Gitu. Soal bebersih, bahkan Nabi sampai at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu, kesucian itu bagian daripada iman. Itu luar biasa. Nah, berarti umat Islam jangan berlaku jorok, kan begitu. Ya. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini diambil Quraisy, kalau Bapak baca Barzanji, wa ba'du fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humaid dan Khisalu Saniyah ibni Hashim, dan seterusnya. Itu ada Nadhar, ya, Nadhar bin Kinanah tabni Mudrikata bni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Dari Nadhar bin Kinanah inilah dikenal dengan nama Quraisy. Quraisy itu apa? Quraisy itu artinya, ini julukan. Nama aslinya bukan Quraisy. Itu gelar. Quraisy ini bukan nama suku, bukan. Tapi nama orang yang diberikan gelar Quraisy. Gitu. Yang kerjaannya itu melalang buana, suka ngayap, dan melayapnya nggak tanggung, keluar jauh dari kota Makkah. Selain itu, ini Quraisy ini gelarnya artinya adalah recehan. Kenapa recehan? Keping. Uang receh itu uang kepingan. Karena uang Arab itu nggak ada yang kertas. Uang Arab itu dinar sama dirham. Nah, dinar sama dirham itu dalam bentuk kepingan. Nah, karena ini banyak kepingannya, maka dinamakan Quraisy. Banyak uang recehan, berarti saudagar, orang kaya, begitu. Nah, punya kebiasaan. Apa kebiasaan suku Quraisy? Rihlatasyita. Dia punya kebiasaan itu, karena dalam 1 tahun itu ada 2 musim, musim panas sama musim dingin. Kalau musim dingin, pergi ke Yaman.
tujuannya untuk dagang. Nah, ini keistimewaan orang Arab. Dalam hal ini suku Quraisy. Dia usahanya cuma 2 kali dalam setahun. Tapi usaha 2 kali ini bisa digunakan oleh dia untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 tahun. Ini keistimewaan. Kenapa Allah memberikan keistimewaan seperti itu? Nggak banyak kerja. Kerjanya cuma 2 kali. Ada musim panas, musim dingin sama musim panas. Kalau musim dingin ke Yaman. Yaman itu dulunya Hadramaut. Maut. Datangnya kematian. Nah, semenjak Islam datang dan dikuasai oleh Nabi Muhammad, ini nama kok jelek amat. Akhirnya diganti dengan Yaman. Makanya salah satu mikot, salah satu tempat transit bagi orang yang haji adanya namanya mikot Yamani. Itu Yaman itu adem, ayem, tentrem, keamanan. Sisi sebelah kanan, nah pokoknya yang baik-baik. Kalau kanan kan yang baik-baik, terima, ngasih, yang baik-baik gitu. Ketika musim dingin, ilal Yamani, orang Quraisy itu membawa dagangannya untuk berdagang di kota yang Yaman. Warihlatas Saifi, dan melakukan perjalanan pada musim panas. Kemana kalau musim panas? Ila Syam, ke daerah Syam, negara Syam. Gitu. Fi kulli amin, itu tiap tahun begitu kerjaannya. Oh, ini musim dingin nih, mau pergi ke Yaman. Oh, ini musim panas nih, pergi ke Syam. Sambil bawa barang dagangnya itu berdagangnya cuma 2 kali dalam setahun, karena ngikutin musim. Tapi 2 kali dia berdagang itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya di dalam 1 tahun. Nah, kok bisa seperti itu? Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan itu? Karena orang Quraisy ini punya keistimewaan. Dia adalah juru kunci Ka'bah. Jadi yang merawat Ka'bah, yang memelihara Ka'bah itu mulai dari situ, dari Quraisy itu. Jadi yang merawat Ka'bah, yang melihara Ka'bah, yang menjaga Ka'bah itu suku Quraisy. Nah, disinilah kemudian para ulama memberikan sebuah kesimpulan, kalau orang itu dekat sama Allah, kalau orang itu nurut, kalau orang itu memuliakan Islam, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Qur'annya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man sapane wong yattaqi, kan takwa sapa wong, kang nurut, tunduk, yang tunduk nurut, yang orang itu nurut dan tunduk sama Allah, yaj'al, maka Allah akan berikan pada dia makhraja, itu jalan keluar. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak disangka gitu. Sehingga rizki itu gak bisa di matematik gitu. Ada di sini jalan, kemudian di sini rumah, dibikin toko. Di sini ada rumah, dibikin toko. Wah, ini jangan tusuk sate, bahaya. Tapi kalau Allah mau gitu, luar biasa. Bapak kalau pernah beli sop janda yang di belakang MM 2100, itu tempatnya ngumpetnya Masya Allah. Tapi jam 11, jam setengah 12 udah habis, ketinggalan gitu. Atau Bapak misalnya hobi bebek, kalau di daerah Baja, Warung Bogok ke sana, kemudian ada musola itu yang mau mendekati perempatan, itu ada jalan masuk ke kanan, masjid itu tempatnya ngumpet. Tapi kalau Allah pengen gitu, nggak ada yang mustahil, bahkan diparanin, padahal tempatnya ngumpet. Dan itu saya tanya, itu berapa ekor Bu kalau sehari? Wah, bisa 20-30 ekor. Coba deh Bapak, coba ke sana. Enak emang. Udah pernah ke sana? Sering aja. Sekarang berangkat kerja kan Beneran enak. Iya. Kawan-kawan pamit. Tempat yang Suka ngumpet bener, dibungkus, asli. bungkus bebeknya doang. Jalannya itu hanya cukup satu mobil dengan motor. Ngumpet, bener-bener ngumpet. Pas belokan lagi. Ayo, Masya Allah, ramenya luar biasa. Ntar kasih tahu saya ya. Min haitsu la yahtasib, 10.000. dari arah yang tidak disangka-sangka. Kamu nasi 14. Kalau kata orang yang logikanya jalan, apa hubungannya saya rajin sholat dengan rezeki saya? Orang sekuler mah begitu. Apa hubungannya saya rajin ngaji dengan rezeki saya? Justru marah logikanya, kalau saya rajin sholat, saya tinggalkan beberapa menit, ini akan mengurangi omset. Kan begitu? Pakai pikiran, loh, rezeki yang ngasih Allah. Hati yang menggerakkan, oh saya pengen mampir ke situ. Coba deh Bapak rasain coba. Kalau pagi di depan itu kan banyak orang jualan nasi uduk. Hitung dari mulai depan masjid sampai ke jembatan, ada berapa orang yang jualan nasi uduk? Banyak. Tapi kenapa pada saat Bapak itu jalan, padahal di situ banyak, tiba-tiba kok pengen mampir ke si A? Memang sudah di setting sama Allah bahwa rizkimu ini, kamu pengen beli nasi itu bukan ke si A B tapi ke si C, sehingga Bapak digiring ke si C gitu. Yang bikin orang mampir itu adalah gerakan hati yang dilakukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dagang mah biasa 2 kali dalam setahun, tapi 2 kali itu bisa mencukupi kebutuhannya dalam 1 tahun. Yasta'inuna, mereka para orang Quraisy itu yasta'inuna, minta tolong, birrihlataini, dengan 2 perjalanan itu, yaitu ke Yaman dan ke Syam. Untuk apa mereka perjalanan? Litijaroti, untuk melakukan perdagangan, untuk dagang, bisnis gitu. Jadi kelayapannya bisnis. Alal maqami, atas menetap di Makkah, di kota Mekah. Untuk apa mereka menetap di kota Mekah? Li khidmatil baitil ladzi huwa, untuk mengabdi, untuk merawat, untuk
berkhidmat, melayani satu rumah alladzi huwa fakhruhum, di mana rumah tersebut menjadi kebanggaan mereka. Orang Quraisy ini sudah Islam belum? Belum. Artinya yang memuliakan Ka'bah, yang merawat Ka'bah, yang mengambil untung dari Ka'bah bukan hanya orang Islam. Orang non-muslim pun banyak yang untung. Coba yang punya airline, katakan maskapai penerbangan, yang punya siapa? Islam apa non-muslim? Non-muslim. Tapi coba musim haji, panen mereka. Gara-gara apa? Gara-gara ada Ka'bah. Ekspor impor, di sana ada jengkol, di sana ada pete, apa nubuh di sana pete sama jengkol. Agak ada. Indonesia nggak bisa nyari ya. Gitu. Ada rokok gudang garam filter di sana misalnya, padahal pabriknya ada di sini. Apa yang menyebabkan mereka di sana importir? Gitu. Luar biasa. Dari umroh saja. Coba umroh sepi kemarin itu, umroh sempat dilarang. Kelabakan maskapai penerbangan, kelabakan yang di sana juga. Hotel-hotel kagak laku. Kan begitu. Barokah Ka'bah, ekonomi berjalan lancar. Barokah Ka'bah. Ibarat kata mubarakah wa hudal lil alamin, di sana ada keberkahan. Gitu. Makanya Nabi Ibrahim itu pada saat mau meninggalkan kota Mekah karena mau ke Mesir, begitu ya, itu pesan Nabi Ibrahim, ya Allah, aku tempatkan keturunanku di tempat ini dan jadikan tempat ini tempat yang barokah. Jazirah Arab itu geografisnya adalah susunannya banyak pasir dan pegunungan. Yang bisa dihasilkan di sana kurma dan anggur. Hanya dua itu, kurma dan anggur. Tapi di sana sekarang bisa ada macam-macam. Jeruk sankis ada, jeruk Bali ada, di sana semua ada. Berkahnya Ka'bah. Pisang Ambon. Oh, pisang Ambon ada di sana. Gitu. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh Quraisy? Permintaan Allah terhadap dikasih di sana Ka'bah. Dengan adanya Ka'bah banyak orang yang berkunjung ke sana. Dengan orang banyak kunjung ke sana, mereka ya butuh makan, butuh tempat nginep, butuh oleh-oleh, semuanya ada di sana. Allah minta satu, falyabudu rabba hadzal bait. Kamu jangan cuman muliain Ka'bah doang. Kamu jangan ngambil untung dari Ka'bah doang. Padahal yang punya Ka'bah ini pengen supaya disembah. Nyembah itu kewajibanmu. Jadi kalau kamu dikasih nikmat, bahasa Allah nih begitu kira-kira. Kalau kamu udah dikasih nikmat sama aku, kata Allah, kamu jangan hanya nikmati pemberianku doang, ngambil untung dari pemberiannya Allah, tapi ibadah sama Allah kagak mau. Itu tipe-tipe orang Quraisy itu begitu. Gitu. Nah, kita pun juga nggak ada bedanya. Nikmatnya pengen dielek terus, nikmat dari Allah pengen dielek
nikmati terus, dirasakan terus, tapi ibadah pengennya dikurangi. Pengen ya Allah berikan sehat, ya Allah berikan kerjaan, ya Allah berikan anak yang soleh. Oh pengennya banyak. Tapi kalau bisa mah ya Allah, sholatnya dikurangi, kagak usah puasa. Pengennya begitu, ngajinya dikurangi, silaturahimnya dikurangi, kan begitu. Padahal permintaan Allah, kalau kita sudah mau menikmati pemberian Allah, ya sebagai tanda terima kasih, falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Alladzi at'amahum. Karena Allah telah memberi makan kepada orang Quraisy. Nah, kalau ditarik di zaman sekarang, karena Allah telah memberikan makan sama kita, makanya kita kudu sholat, kita kudu ngaji. Yang ngasih makan itu siapa? Allah. Nah, kata Allah begitu. Tapi kalau kita udah gua kasih makan lu masih begitu juga, memang yang ngasih makan ayah. Untung kagak dibalikin begitu sama anaknya. Kan yang ngasih makan Allah ya, gitu. Lebih mau jawab. Ngaji di mana lu gitu. Tidak hanya itu, kenapa kita harus beribadah? Wa amanahum min khauf. Kita telah diberikan oleh Allah rasa aman. Orang Quraisy diberikan rasa aman oleh Allah. Aman dari apa? Aman dari bahaya. Berapa kali Ka'bah mau dihancurkan, sebanyak itu pula mereka gagal, sehingga Ka'bah tetap utuh berdiri. Sehingga karena Ka'bah tetap utuh berdiri, mereka aman, ekonominya aman, dan lain sebagainya. Nah, ditarik zaman sekarang, kita dikasih rasa aman oleh Allah. Sudah sehat, itu kan aman tuh, gitu. Sehingga kalau takut, khawatir, itu kita sedang diuji oleh Allah, dikasih siksa sama Allah, gitu. Saya ngutang sama Pak Jum, janji tanggal 3 2009. Nggak tahunya tanggal 3 2020 belum dibayar. Kira-kira kalau saya ketemu Pak Jum begitu, ngelihat Pak Jum itu di depan musola, saya posisi berada di depan, kira-kira saya lempeng apa belok? Belok. Nah, ketika seharusnya saya lurus itu lebih dekat, kemudian saya belok jalannya dan itu lebih jauh, kira-kira takut apa aman? Takut. Berarti takut itu siksaan. Nah, kita nggak sadar gitu loh, kita sedang diuji sama Allah. Lagi giliran ada demam berdarah pada takut demam berdarah. Dulu ada flu burung, takut flu burung. Gitu. Ada AIDS, takut pada AIDS. Kemudian apa itu? Campak, polio, apa dan sebagainya, macam-macam dah tuh. Ketakutan itu akan selalu ada. Dan bagi orang yang merasa hatinya takut, sedang dikasih siksa sama Allah. Gitu, dikasih cobaan sama Allah. Jangan dikira rasa takut itu bukan cobaan. Takutnya macam-macam. Takut mati, takut kalau di PHK, takut kalau nggak makan, takut kalau anaknya nggak bisa sekolah. Sehingga ketakutan itu membuat dia puyeng, stres. Karena stres, sel-selnya dol, konslet. Kalau sudah konslet dia bengong. Ada tiang listrik, lu gimana gitu. Seneng sendiri. Seneng sendiri.
gitu. Makanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.